Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel Diskusama. Seperti yang udah aku jelasin di video aku kemarin, di channel ini akan membahas berbagai latihan soal tes kemampuan dasar untuk persiapan tes CPNS 2024 yang kabarnya akan dibuka dalam waktu dekat ini. Untuk itu, alangkah lebih baik jika kita belajar dari sekarang, mumpung masih banyak waktu ya teman-teman. Nah, pembahasan soal yang pertama yang akan kita pelajari bareng-bareng ini adalah tes wawasan kebangsaan. Teman-teman tenang aja, di channel Diskusama udah menggunakan model soal tes wawasan kebangsaan yang terbaru ya, yang tentunya full penalaran, yang sudah disesuaikan berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes CPNS sebelumnya. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu, dalam setiap soal ini aku akan beri kalian waktu sebanyak 15 detik untuk menjawab soalnya, kemudian kita samakan jawabannya, dan kita bahas bersama-sama. Oke? Soal nomor 1. Pak Seno adalah seorang seniman yang namanya sudah terkenal di Kota Batu. Karya lukisannya sudah tidak diragukan lagi di kalangan penikmat seni. Beliau terkenal sangat detail dalam menciptakan karya-karyanya. Suatu ketika, beliau sedang kebanjiran pesanan dari berbagai kalangan. Keluarganya menyarankan agar beliau merekrut orang lain agar beliau tidak kelelahan. Lagi pula, kliennya tidak akan tahu. Namun, Pak Seno menolaknya dengan alasan beliau tidak ingin mengecewakan kliennya. Perilaku Pak Seno tersebut mencerminkan salah satu nilai integrasi, yaitu A. Disiplin, B. Sederhana, C. Berani, D. Adil, E. Jujur. Aku akan beri kalian waktu 15 detik mulai dari sekarang. Ya, jawabannya adalah E ya teman-teman, jujur. Kenapa di sini bisa dilihat kalau misalkan Pak Seno ini tidak ingin mengecewakan kliennya ya, berarti beliau betul-betul ingin memberikan hasil karya yang murni buatan Pak Seno sendiri. Nah, ini berkaitan dengan 9 nilai integritas. Yang pertama adalah ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan juga adil. Kalian bisa catat atau screenshot agar kalian bisa baca-baca kembali untuk kalian hafalkan. Karena 9 nilai integritas ini akan muncul di tes wawasan kebangsaan nanti ya teman-teman. Jadi kalian pastikan untuk bisa betul-betul paham mengenai 9 nilai integritas ini. Oke, lanjut. Nomor 2. Reog Ponorogo pernah diklaim oleh negara Malaysia sebagai salah satu warisan budaya mereka. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap kali mengadakan pertunjukan Reog Ponorogo. Budi, sebagai warga negara Indonesia, merasa geram dengan klaim dari negara Malaysia tersebut, sehingga dia mengajak seluruh warga Indonesia yang bermukim di Malaysia untuk melakukan aksi demo besar-besaran. Sikap yang ditunjukkan oleh Budi adalah contoh dari perilaku A. Liberalisme, B. Chauvinisme, E. Etnosentrisme, D. Imperialisme, E. Nasionalisme. Waktunya dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah B. Chauvinisme ya teman-teman. Gimana? Ada yang menjawab salah? Oke, nggak apa-apa. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, liberalisme itu adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum
Pokoknya kalau berbicara tentang liberalisme, teman-teman harus ingat kata kuncinya adalah kebebasan. Kemudian chauvinisme. Chauvinisme ini adalah istilah yang dipakai untuk merujuk pada sikap kesetiaan yang ekstrim terhadap suatu pihak atau keyakinan tanpa mau mempertimbangkan pandangan alternatif. Jadi chauvinisme ini kesetiaan yang ekstrim kata kuncinya ya. Kemudian etnosentrisme ini adalah istilah yang diterapkan dalam budaya atau etnis ketika seseorang individu memandang dunia dari perspektif kelompoknya sendiri. Yang biasanya ini sikap etnosentrisme ini disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Kemudian ada imperialisme, adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan melakukan penjajahan-penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya. Kemudian nasionalisme memiliki arti tentang kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Jadi jangan sampai salah lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Indonesia berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan mengadakan beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dengan syarat setelah mereka selesai menyelesaikan studinya, mereka harus pulang dan mengabdi untuk tanah air. Namun, sebagian mahasiswa penerima beasiswa tersebut menolak untuk pulang dan memutuskan untuk tetap tinggal di luar negeri. Perilaku sejumlah penerima beasiswa tersebut sejatinya melanggar pengamalan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Waktunya dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah D, sila keempat ya teman-teman. Intinya gini teman-teman, kenapa jawabannya sila keempat? Kalau konteksnya antara pemberi beasiswa LPDP dan penerima beasiswa LPDP, sebelum siswa itu dinyatakan berhak untuk menerima beasiswa LPDP, pastinya ada beberapa hal yang harus disetujui oleh penerima beasiswa LPDP tersebut. Maka apabila penerima beasiswa tersebut melanggar beberapa kesepakatan, tentunya ini melanggar sila Pancasila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana isi dari sila keempat ini adalah permusyawaratan yang sudah mencapai mufakat. Maka jika penerima beasiswa LPDP tersebut menolak untuk pulang, maka penerima beasiswa LPDP tersebut tidak mencerminkan Pancasila sila keempat. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 4. Para pelajar SMP di Desa Tobo, Werinama, Maluku harus bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai deras demi ke sekolah. Untuk pergi ke sekolah, mereka harus menyeberang ke desa sebelah yang dipisahkan dengan sungai. Namun tidak ada jembatan yang menyambungkan antar desa tersebut, sehingga para pelajar tersebut mau tak mau harus menyeberangi sungai tersebut. Memang airnya tak setinggi yang dibayangkan, namun mereka harus tetap melawan derasnya arus air sungai. Bahkan saat menyeberang ada pelajar yang hampir terbawa arus sungai. Sikap pelajar tersebut menunjukkan A. bela negara, B. patriotisme, C. nasionalisme, D. cinta tanah air, E. chauvinisme. Waktunya dimulai dari sekarang.
Oke teman-teman, jawabannya adalah B, patriotisme. Nah di sini ada penjelasannya, aku akan bacakan satu persatu. Ada bela negara. Bela negara ini sikap dan tindakan semua orang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan pekerjaan dan status untuk mendukung tujuan negara. Bela negara bisa dilakukan dengan dua hal, secara fisik maupun non-fisik. Contoh kasusnya itu perjuangan para atlet untuk menjuarai kompetisi dan memperoleh medali dan mengharumkan nama Indonesia. Itu berhubungan dengan pelaksanaan wewenangnya sebagai atlet, teman-teman. Kemudian ada patriotisme, sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya melebihi kewajiban untuk kemakmuran dan kejayaan tanah air serta untuk tujuan negara. Kemudian untuk memiliki jiwa patriotisme, seseorang harus memiliki rasa nasionalisme. Contohnya ada di soal nomor 4 tadi ya, teman-teman. Kemudian ada nasionalisme. Nah, nasionalisme ini adalah kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan juga bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Jadi sederhananya, nasionalisme itu sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Yang terakhir adalah cinta tanah air. Di sini adalah tentang cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa. Gimana teman-teman? Udah bisa membedakankah atau masih bingung? Komen di bawah ya. Oke, yang terakhir nomor 5. Grup Mari Bersihkan adalah sekelompok pemuda yang merupakan aktivis penggerak kebersihan. Aksi mereka diunggah di media sosial dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Aksinya bukan hanya di sekitar tempat tinggal mereka saja, tetapi kini mereka mulai berkeliling Indonesia untuk mengajak dan menggerakkan masyarakat dalam setiap aksi bersih-bersihnya. Seluruh anggota grup Mari Bersihkan berharap agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Aksi yang dilakukan oleh grup Mari Bersihkan mencerminkan nilai bela negara, A. Setia kepada Pancasila, B. Rela berkorban bagi untuk nusa dan bangsa, C. Cinta tanah air, D. Kesadaran berbangsa dan bernegara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Waktunya dimulai dari sekarang. Ya itu sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah cinta tanah air. Seperti yang udah kita jelasin tadi, cinta tanah air itu tentang cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa. Nah itu dia teman-teman, pembahasan soal-soal tes wawasan kebangsaan model terbaru. Full penalaran, minim hafalan. Aku harap kalian bisa dapat gambaran untuk belajar soal-soal TWK ke depannya ya. Di channel Disusama masih banyak latihan soal-soal TWK yang akan kita bahas bareng-bareng. Nah, kira-kira bagusnya upload kapan ya teman-teman? Komen di bawah ya, aku pengen lihat nih antusiasmenya teman-teman yang semangat belajar buat tes CPNS 2024 nanti. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel Disusama ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian yang juga sesama pejuang tes CPNS. Sampai jumpa di video selanjutnya.